Halo teman-teman semua, kali ini saya mau cerita sedikit bahwa saya lagi ngebangun sebuah home server kayak gitu. Nah, saya pakai sebuah microkomputer, yaitu Orange Pi 3. Sebenarnya bekas saya skripsi dulu sih, biar nggak diem sia-sia, dan saya sekarang mau pakai dia buat home server kayak gitu. Nah, jadinya saya mau migrate dari VPS yang saya pakai selama ini, terus saya alihkan dia ke home server yang bakal saya bikin. Nah, tapi ada beberapa masalah yang saya temuin. Karena ini first time saya nge-hosting secara lokal dan saya tunneling menggunakan Cloudflare kayak gitu. Nah, biar lebih ke gambar, saya mau gambarin dulu gimana sebenarnya nanti alur dari request-nya untuk bisa sampai ke lokal ataupun home server saya. Nah, di sini saya bakal pakai sebuah Cloudflare tunnel atau Cloudflare. Nah, kayak gini, ini adalah intinya, di mana nanti orang-orang yang ada di internet ataupun semua service itu bisa kita akses menggunakan internet kayak gitu. Nah, ini kita punya Cloudflare ataupun Cloudflare Tunnel. Nah, setelah orang nanti ngakses ke sini, anggap aja ini adalah internet kayak gitu. Nah, dari internet, terus orang akses ke internet, anggap aja kita ngakses ke sini. Nah, orang-orang akses ke internet dengan misalkan domain abc.com gitu. Nah, karena sudah saya daftarin di tunnelnya, dia bakal akses ke tunnel saya kayak gitu. Dia masuk ke tunnel saya. Nah, dari tunnel ini akan saya routing ke sebuah service yang saya hosting gitu. Nah, masalahnya datang dari service PHP yang saya punya. Nah, saya masukin dia ke sini. Nah, saya hosting PHP-nya itu pakai Franken PHP. Nah, kenapa saya pakai Franken PHP? Saya mau nyoba satu teknologi baru instead of Apache ataupun Nginx. Dan saya pengen yang lebih gampang di setup gitu. Setelah saya baca dokumentasinya, ini lebih gampang untuk di setup. Karena bisa pakai Docker, bisa kita jalanin langsung binary-nya. Dan karena dia menggunakan KDE dalamnya, itu lebih mudah lagi buat diubah-ubah gitu untuk settingannya. Dan yang saya pengen, yang kedua adalah untuk mengakses service-nya itu adalah menggunakan subdomain. Misalkan nih, saya punya satu domain yaitu logpress.my.id yang domain utamanya. Saya pengennya itu masuk ke site 1.logpress.my.id. Nah, ini yang saya pengen. Tapi sebagian besar hosting PHP itu, dia itu bentuknya bakal kayak gini. Kalau kita masukin di lokal, site 1. Nah, ini yang saya nggak pengen, ini yang saya pengen, kayak gitu. Sebenarnya, kalau kita pakai Franken PHP, ini mudah banget bikin site1.logpress.my.id, yaitu dengan pakai Docker container, punyanya si Franken PHP. Nah, service-nya kita masukin ke kontainernya itu. Tapi ada satu cons yang saya temui. Nah, apa itu? Kita bakal bahas di video ini. Dan saya juga bakal bahas 3 cara buat kita manfaatin Franken PHP ini buat kita bikin sebuah home server yang bisa hosting PHP kayak gitu. Nah, yang pertama, kita bakal masuk ke hosting dengan menggunakan Docker container. Itu yang paling gampang yang bisa kita lakuin. Nah, saya bakal buka VS Code. Saya buka project saya dulu. Nah, ini dia projectnya. Udah saya masukin kayak gini. Sebenarnya simple aja. Ini ada style dan juga index PHP kayak gitu. Lalu, untuk bisa kita jalanin Franken PHP-nya, ini kita pakai Docker file. Nah, kita build dulu image-nya, lalu kita running kontainernya kayak gitu. Nah, ini kita ambil dulu image-nya si Franken PHP, lalu kita bikin dia sebagai production dari php.ini-nya, terus kita kopikan semua, yaitu dari index PHP-nya dan juga si style.css. Nah, sebenarnya ini simple, yang paling simple yang kita bisa lakukan gitu. Nah, saya bakal aktifin dulu Docker. Oke, Dockernya udah aktif. Nah, yang nggak saya sadari adalah kalau kita bikin satu service menggunakan Franken PHP, itu size-nya adalah 500 MB. Sedangkan saya hanya punya satu file PHP dan satu style.css yang filenya mungkin nggak sampai 1 MB kayak gitu. Itu yang saya nggak sadari pada awalnya. Nah, saya build dengan menggunakan Docker build fun fact. Nah,
Dan masalah pertama yang muncul adalah ini, image yang kita buat dari index PHP dan style CSS ini, itu size-nya adalah 500 MB. Nah, bayangkan jika saya punya 3 service PHP dan saya gunakan metode container dengan menggunakan Docker, yang awalnya mungkin filenya itu bisa kita bilang 5 MB lah. Di ketiga project itu bakal jadi 1,5 giga kayak gitu. Itu sangat-sangat nggak efisien menurut saya. Ya meskipun ini bisa kita running. Misalkan nih, kita bakal run docker run, kita assign portnya itu misalkan 8000 ke 443. Oh ya, kita pakai 443 karena Franken PHP automatically redirect koneksi HTTP ke HTTPS. Terus kita run aja si fun fact. Oke, sudah jalan. Kita langsung coba akses di localhost 8000. Wait, di auto HTTPS. Nah, kita bakal masuk ke sini. Nah, karena dia automatically HTTPS, dia bakal detect not secure gitu. Nggak apa-apa, ini buat development aja. Nah, dia udah jalan. Ini jalan semuanya kayak gitu. Sampai selesai. Nah, tapi masalahnya adalah saat saya lihat lagi, kontainer yang dibentuk ataupun image yang dibentuk itu adalah 500 MB dengan satu file mungkin yang nggak nyampe 2 MB lah. Itu bisa bikin file image sampai 500 MB gitu. Nah, bayangkan kalau seperti yang saya bilang tadi, kita punya 3 service, jadinya adalah 1,5 giga. Padahal untuk ngeload satu web yang simple kayak gini, itu nggak efisien. Lalu, saya buka lagi docs dari Franken PHP. Nah, itu dia bisa pakai yang namanya standalone binary yang bisa diinstal di Ubuntu ataupun Debian menggunakan package Debian ini. Ini yang bikin saya jadi penasaran karena seperti yang saya tahu sebelumnya, kalau kita pakai cara ini, dia bakal punya satu folder buat nyimpen program PHP kita. Nah, sambil saya masuk ke home server saya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke cara kedua, yaitu menggunakan si standalone binary. Karena menurut saya, kalau kita pakai satu binary saja, buat kita nge-run banyak service, itu bakal jauh lebih efisien daripada kita pakai Docker container dengan size yang sampai 500 MB kayak gitu. Oke, saya bakal masuk ke home server saya. Nah, ini udah masuk. Today Mahat Orange Pi 3 LTS. Nah, di sini bisa kita install Franken PHP-nya. Nah, ini kita copy dulu, masuk ke sini, paste, oke, masukin password. Oke, udah jalan. Nah, sebenarnya saya udah install sebelumnya. Jadi teman-teman kalau menginstal pakai standalone library, ini caranya tinggal kayak gini. Nah, karena saya udah install, ini udah ada di latest version kayak gitu. Nanti bisa kita lihat di sini, Franken PHP itu diinstal di usr/bin/frankenphp. Lalu sistemnya itu ada di sini buat kita nge-config KD filenya. Terus php.ini-nya ada di sini kayak gitu. Sekarang kita bakal lihat dulu config dari KD filenya. Itu ada di sini. Kita pakai sudo nano /etc/frankenphp/kdfile. Nah, bentukannya kayak gini. Itu ada http // ini nandain bahwa kita hosting secara lokal dengan menggunakan protokol HTTP. Nah, rootnya itu adalah di /usr/share/frankenphp. Oke, kita keluar dulu. Kita pastiin Franken PHP-nya jalan. Pakai sudo systemctl start Franken PHP. Nah, karena dia udah jalan, kita cek dulu pakai URL localhost. Oke, udah ada respons. Saya bakal akses IP server lokal saya 192.168.100.190. Enter. Nah, ini udah jalan kayak gitu. Sebenarnya ini udah bisa juga saya tunneling ke sini, ke si Logpress, nah dengan menggunakan domain saya kayak gitu. Ini kita configure. Ini kita coba masuk ke logpress.my.id. Ini adalah ke localhost kayak gitu. Ini udah saya konekin tadi. Kalau kita akses logpress.my.id, ini hasilnya sama kayak gini. Ini adalah anggap aja ini service pertama yang saya hosting kayak gitu. Nah, tapi saya punya beberapa project PHP gitu. Nah, saya pengennya dia pakai subdomain, bukan dari path gitu. Nah, kalau di sini kita lihat config-nya si Franken PHP tadi dari KD file-nya. Ini cuma satu root-nya.
bla 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 kayak gitu. Di sini di USR share franken.php. Coba kita akses dulu. USR share franken.php. Nah, di sini kita punya index.php. Dan saya udah tambahin satu fun fact yang saya demokan tadi. Ini juga bisa kita akses dengan simple dengan menggunakan path-nya itu fun fact. Ini bisa kita akses dari lokal, terus bisa kita akses juga dari internet. Kita slash fun fact, dia bakal langsung menuju ke fun fact kayak gitu. Ini mungkin agak lama karena dia masih pertama kali. Nah, ini udah bisa kita akses. Nah, sampai tahap ini, file dari kontainer dan juga image yang gede tadi, itu sudah berhasil kita atasin. Udah bisa kita hosting dengan menggunakan satu franken.php dengan beberapa project PHP. Tapi, ini yang nggak saya pengen. Saya nggak pengen dia itu ada di path-nya. Karena bisa aja kita brute force di sini banyak gitu. Misalkan ABC, CDE gitu, bla 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 bla. Itu bisa nanti orang akses kayak gitu. Nah, saya itu nggak mau kayak gitu. Sehingga saya pengennya kayak yang saya bilang tadi. Saya pengennya kayak gini. Pakai site1.logpress.my.id gitu misalkan. Nah, saya nggak pengen kayak gini. Lalu, saya coba utak-atik lagi dan kita masuk ke cara ketiga. Yang menurut saya cara yang paling efektif kayak gitu. Nah, di sini kita masuk lagi ke KD filenya. Nano dulu /etc franken.php KD file. Oke, kita lupa pakai sudo. Nah, ini bisa kita akses pakai port. Misalkan nih kita pakai .2.3.1000. Nah, kita ubah ini aja, udah bisa kita jalanin lewat port kayak gitu. Misalkan nih, kita save dulu, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kita jangan lupa restart dulu franken.php-nya, sudo system control restart franken.php. Terus kita coba URL localhost 3000. Nah, ini udah ada. Sini juga relokal, harusnya ini udah nggak working. Oke, udah nggak working, kita bisa akses dia pakai 3000. Nah, dia udah bisa masuk ke sini. Terus yang ini, tinggal saya ubah logpress.my.id ini, service-nya itu nembak ke localhost 2.3000. Save. Oke, sudah berhasil di save dan harusnya ini udah work lagi. Nah, udah bener. Nah, ini masih jalan fun fact-nya, tapi saya mau pindahin dia ke subdomain dengan cara kita pakai sudo nano tc franken.php KD file. Nah, di sini kita bikinin lagi satu, misalkan dari 3001. Kita bikin satu config lagi. Kan kita pakai rootnya itu ada di USR share franken.php. Nanti bisa kita ubah juga ya di sini path-nya, tapi saya mau nunjukin bahwa kita bisa lakuin ini. Kita bikin fun fact menjadi rootnya. Terus encode set std dr gzip seperti biasa, terus jalanin php servernya. Nah, sekarang kita udah punya yang ini itu di port 3000, yang ini di port 3001. Kita save dulu, lalu jangan lupa kita restart lagi franken.php-nya. Nah, sekarang kita bakal akses 3001. Kita pakai URL localhost 3001. Nah, ini adalah si website fun fact yang tadi gitu. Ini masih bisa kita akses, cuma yang spesial di sini adalah kita bisa tambahin lagi dengan menggunakan metode subdomain. Misalkan saya masukin funfact.wordpress, path-nya ini biarin, terus ini kita pilih HTTP, kita masukin ke localhost 3001. Save, udah dibuat juga DNS-nya. Sekarang kita bisa pakai langsung, yaitu funfact.logpress.my.id. Langsung bisa kita akses dan nggak usah lagi ada path-nya kayak ini. Ini dengan menggunakan metode path, ini dengan menggunakan metode subdomain gitu. Saya lebih prefer yang ini karena lebih clean aja dan juga nggak ada path yang bisa nanti di brute force gitu sama orang-orang. Dan sampai di sini saya senang banget akhirnya proses saya langsung bisa jalan lagi. Dan buat teman-teman yang mau nerapin juga silahkan kayak gitu, karena di KD filenya itu juga bisa kita ubah ini. Kita nggak harus pakai share franken.php ini, nggak, tapi bisa kita folderin aja, dalamnya ada fun fact, ada apa lain sebagainya kayak gitu, biar lebih aman lagi. Oke.
Oke, sekian yang saya mau share kali ini. Sedikit aja tentang gimana kita bisa pakai Cloudflare dan juga Franken PHP buat kita nge-hosting project PHP di home server kita. Semoga mudah dipahami dan harimu menyenangkan.